Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi bersama saya Osa di channel SNKpedia. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai perbandingan usia ya. Di mana soal-soal perbandingan usia ini sering sekali ditemukan pada tes potensi akademik, tes TPS UTBK ya, kemudian maupun tes CPNS serta tes masuk kerja lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel SNKpedia supaya saya semakin semangat untuk mengupload video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya. Oke, nanti kalau misalnya kita masuk ke soal, kalian boleh pause dulu videonya dan boleh coba mengerjakannya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti atau belum. Kemudian ketika kalian telah selesai mengerjakan soalnya, boleh dicocokkan dengan jawaban kakak ya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya ya. Ya, ini adalah soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Saat ini umur Ayah 34 tahun lebih tua daripada Santi. Jadi, Santi plus 34 ya. Kemudian 5 tahun yang lalu umur Ayah 3 kali umur Santi. Nah, di sini karena ada kata-kata 5 tahun yang lalu ya. Artinya waktunya mundur ke belakang. Sehingga ketika waktunya mundur, maka nilai tahunnya itu kita kurangi ya. Oke, jadi di sini 5 tahun yang lalu. Nah, cara gampangnya gimana? Cara gampangnya adalah ya, untuk A ini kan usia Ayah sekarang ya. Kemudian untuk S ini usia Santi sekarang. Jadi untuk usia Ayah 5 tahun yang lalu artinya harus A-5 ya. 5 tahun yang lalu umur Ayah katanya 3 kali umur Santi. Berarti 3 kali Santi. Tapi Santinya juga 5 tahun yang lalu sehingga harus Santi min 5. Berapakah umur Santi saat ini? Oke, yang ditanya berapakah umur Santi saat ini? Kita langsung kerjain dulu aja. Ini A-5 sama dengan 3S min 15 ya. Jadi A min 3S itu adalah min 15 ditambah 5 adalah min 10. Oke, jadi di sini karena yang ditanya adalah umur Santi, maka kita tulis persamaan ini dalam bentuk S ya. Jadi A-nya kita ganti ke bentuk S ya. Oke, ini udah pas nih. A adalah Santi plus 34 tahun. Berarti A sama dengan S plus 34. Kemudian min 3S itu adalah min 10 ya. S min 3S hasilnya adalah min 2S, kemudian min 10, min 34. Jadi 2 Santi adalah 44 tahun ya. Sehingga usia Santi adalah 44 bagi 2. Nilainya 22 tahun ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang ya? Jadi kalau misalnya 5 tahun yang lalu berarti harus dikurangi. Sedangkan kalau 5 tahun mendatang berarti nanti harus ditambah. Sesuai dengan berapa jumlah tahun mendatangnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya ya. Saat ini umur nenek adalah 4 kali umur cucunya. Jadi N itu adalah 4C ya. 4 tahun yang lalu umur nenek adalah 5 kali umur cucunya. 4 tahun yang lalu artinya N min 4 ya. Umur nenek adalah 5 kali cucunya, berarti 5 dikali cucu min 4 juga. Berapakah umur nenek? Nah, karena yang ditanya umur nenek yaitu N, maka kita tulis persamaan ini sebagai N saja ya. Jadi N-nya jangan diganti menjadi C. Ini N min 4 sama dengan 5. Oke, nah C ini harus diganti menjadi N. Jika N adalah 4C, maka C itu berapa N? Berarti N dibagi 4 ya. 1/4. 5 dikali 1/4 N min 4 ya. Kemudian langsung kita hitung aja. N min 4 sama dengan 5/4 N min 20 ya. Oke, supaya nggak minus, maka N-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. 5/4 N dikurangin N adalah 1/4 N. Kemudian ini min 4 ditambah 20, hasilnya adalah 16 ya. Jadi 16 sama dengan 1/4 N. Sehingga nilai N adalah 16 kali 4, yaitu 64 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, gimana bisa? Jawabannya sama? Udah sama jawabannya. Wah, pinter banget berarti nih. Semoga nanti ketika tes pun dapat menjawabnya dengan benar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah umur Ibu dan Rani sekarang adalah 58 tahun. Kita tulis aja ya, Ibu dan Rani, 58 tahun.
Umur ibu 2 tahun yang lalu adalah 3 kalinya umur Rani di 4 tahun mendatang. Jadi ini ada tahun yang lalu dan juga ada tahun mendatang ya. Artinya ada yang min di sebelah kiri, ada juga yang plus di sebelah kanan. Ya, berarti umur ibu 2 tahun yang lalu berarti I-2 ya. Sama dengan 3 kalinya umur Rani di 4 tahun mendatang. 3 kali umur Rani di 4 tahun mendatang berarti R plus 4 ya. Nah, gini persamaannya. Min 2 artinya 2 tahun yang lalu, sedangkan plus 4 artinya 4 tahun mendatang. Yang ditanya adalah umur ibu. Sehingga persamaannya ini kita buat dalam bentuk ibu ya, jadi I-nya nggak perlu kita utak-atik, yang kita ganti adalah R-nya. I-2 sama dengan 3 dikali R. Nah, ini. Jika I plus R adalah 58, maka R adalah 58 dikurangi I ya. Ini 58 dikurangi I plus 4. Jadi ini 3 dikali 58 tambah 4, 62. 62 min I ya. Ini I min 2. Sehingga 3 kali 62, 2 kali 3, 6. 3 kali 6, 18. Min 3I. I min 2 adalah 186 min 3I. Oke, kemudian I plus 3I menjadi 4I. Kemudian 186 plus 2 jadi 188 ya. Sehingga nilai I adalah 188 dibagi 4. 18 dibagi 4, 4 ya. Kemudian 4 kali 4 kan 16 ya. 18 dikurangin 16 hasilnya 2. Kemudian turun angka 8. Sehingga jadilah angka 28. 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Sehingga jawabannya yang A ya, 47 tahun. Kayak gimana bisa? Bisa ya, jadi di sini bedanya dengan soal sebelumnya adalah ini ada tahun sebelumnya dan juga ada tahun mendatang gitu. Kalau tahun sebelumnya kita kurangi, sedangkan tahun mendatang kita tambahkan ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, dan soal nomor 4. 10 tahun yang lalu, usia Gali adalah sepertiga dari usianya sekarang. Berarti Gali min 10 ya, adalah sepertiga dari usianya sekarang. Sepertiga G, karena G saja itu merupakan usia Gali sekarang ya. Kemudian 15 tahun yang akan datang, perbandingan usia Ratna dengan Gali adalah 3:5. Berarti Ratna plus 15 ya, sama dengan, oke ini supaya gampang dalam bentuk per saja ya. Perbandingan usia Ratna dengan Gali 15 tahun mendatang, berarti Ratna per Gali ya. Gali 15 tahun mendatang. Itu adalah 3:5. Berapa tahun usia Ratna? 5 tahun yang akan datang. Di sini artinya 5 tahun yang akan datang dari sekarang ya, bukan dari 15 tahun ini, ya, tapi dari sekarang. Oke, jadi ini bagaimana caranya? Nah, di sini kan ada G ini, berarti bisa kita cari nilai G-nya berapa ya, atau nilai usia Galih itu berapa. Oke, langsung kita cari aja. Oke, G itu kan sebetulnya adalah 1G atau 3/3G. Jadi 3/3 dikurangin 1/3 adalah nilainya 2/3. 2/3G itu sama dengan, nah karena ini sudah pindah ke ruas kiri, kemudian min 10 ingin kita pindahkan ke ruas kanan, nah, sama dengan 10 nih ruas kanannya ya. Sehingga nilai G 10 kali 3 dibagi 2 ya. 10 kali 3, 30. 30 bagi 2 adalah 15. Nah, jadi usia Galih adalah 15 tahun saat ini. Oke, nah ini bisa langsung kita masukin aja nih. Jadi R plus 15 per G-nya kan 15 tahun, berarti 15 plus 15 sama dengan 3/5 ya. Jadi R plus 15 adalah 15 tambah 15 berapa? 30 ya. 30 kali 3, 90. Jadi kita kali silang ya. Nah, ini 5 dikali R plus 15 ya. Nah, sehingga 5R plus 75 adalah 90. Jadi nilai 5R-nya adalah 90 dikurangi 75 berapa? 0 kurangi 5, 5. Kemudian 9-nya jadi angka 8. 8 kurangi 7, 1. Jadi usianya Ratna adalah 15 bagi 5, 3 tahun ya. Usia Ratna 3 tahun. Yang ditanya usia Ratna 5 tahun yang akan datang. Jadi Ratna yang 5 tahun yang akan datang adalah Ratna plus 5 ya. Jadi 3 plus 5 tahun. Sehingga usianya adalah 8 tahun. Oke, jadi ini jawabannya yang E. Oke, gimana, ngerti? Kalau misalnya ada yang belum ngerti, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal nomor 5. Kita baca dulu soalnya ya. Beberapa tahun lalu, Vera berusia 3 kali lebih tua daripada usia adiknya. Pada waktu itu, usia Vera adalah 15 tahun.
Jadi di sini ternyata diketahui usia Vera ya, usia Vera pada waktu itu adalah 15 tahun. Karena yang diketahui adalah usia pada waktu itu, yaitu 15 tahun, maka yang kita jadikan sebagai patokan waktu adalah pada waktu itu saja ya, atau masa lalu gitu. Jadi di masa lalu atau di past itu ternyata usia Vera adalah 15 tahun. Dimana pada waktu itu katanya usia Vera ini adalah 3 kali lebih tua daripada usia adiknya. Jadi 3 kali A. Kenapa di sini di masa lampaunya tidak menggunakan minus seperti di soal-soal sebelumnya? Karena pada soal ini yang terdapat nilainya adalah masa lampaunya. Jadi, lebih gampang jika kita menggunakan patokan waktu di masa lampau ya, daripada di masa kini. Gitu. Sehingga untuk waktu di masa lampau itu tidak perlu kita minuskan, karena itulah yang kita jadikan sebagai pijakan atau patokan waktu. Oke, kita tulis dulu ya. Katanya V adalah 3A, sehingga nilai A-nya adalah 15 atau nilai V dibagi 3. Sehingga nilai usia adik adalah 5 tahun ya. Jika saat ini usia Vera adalah 2 kali lebih tua daripada usia adiknya. Nah, baru nih di masa sekarang. Di masa sekarang ternyata usianya tuh 2 kali lebih tua daripada usia adiknya. Berarti artinya kan dari masa lampau ke masa sekarang, artinya waktunya kan maju ya. Maka di sini usianya si Vera itu kita tambahkan ya. Usianya Vera kita tambahkan V plus N ya. N sekian tahun. Jadi dari masa lampau ke masa sekarang ini terdapat selisih waktu sekian tahun. Yang mana masa sekarang ini adalah masa depannya dari masa lampau ya. Jadi harus ditambahkan. Jadi V plus N adalah 2 kali lebih tua daripada adiknya. Berarti 2 dikali A plus N. Nah, berapakah usia Vera? Nah, jadi usia Vera nanti adalah V plus N-nya ini ya. Usia Vera saat ini V plus N, bukan V saja. Oke, di sini karena sudah diketahui nilai V dan juga sudah diketahui nilai A, maka kita bisa mencari nilai N-nya berapa. V-nya adalah 15, kemudian N-nya kita cari, kemudian 2 dikali A adalah 5 tahun, 5 plus N. Sehingga 15 plus N itu adalah 2 kali 5, 10. Plus 2 kali N adalah 2N ya. Oke, N-nya kita pindahkan ke ruas kanan, 2N dikurangin N adalah N, kemudian 15 dikurangin 10 adalah 5. Jadi ternyata selisih waktunya adalah 5 tahun ya. Selisih waktunya yaitu 5 tahun. Jadi usia Vera saat ini kan yaitu V plus N. V-nya 15, kemudian selisih waktunya yaitu 5 tahun, 15 plus 5. Jadi nilainya 20 tahun ya. Jawabannya yang D. Kalau misalnya ada yang belum ngerti, nanti boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti pasti kakak jawab. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Misal nomor 6. Pada tahun 2012, usia seorang anak sama dengan seperempat usia ayahnya. Jika pada tahun 2020 usia anak tersebut adalah 1/2 usia ayahnya dikurangi 5 tahun, maka anak tersebut lahir pada tahun. Oke, jadi di sini yang kita jadikan patokan mudahnya yang mana nih? Mudahnya adalah yang angkanya simple ya. Yang angkanya simple itu adalah di tahun 2012 ya, daripada di tahun 2020. Karena apa? Karena kalau di tahun 2020 ini kan nilainya 1/2 usia ayahnya dikurangi 5 tahun. Nah, jadi ini angkanya lebih ribet kan ya. Sedangkan untuk di tahun 2012 hanya ada kata-kata 1/4 usia ayahnya saja. Sehingga yang kita jadikan patokan itu adalah yang nilainya lebih sederhana ya. Nah, untuk di tahun 2012 usia anak itu adalah 1/4 usia ayahnya. Oke, kita anggap aja ayahnya ini sebagai B ya. A sama dengan 1/4 B. Jika pada tahun 2020 usia anak tersebut adalah 1/2 pada tahun 2020, berarti A. Nah, 2012 ke 2020 ini selisihnya berapa tahun? Selisihnya adalah 8 tahun. Jadi A plus 8 ya. Jika pada tahun 2020 usia anak tersebut adalah 1/2 usia ayahnya, 1/2 usia ayahnya berarti B plus 8 tahun juga. Kemudian ada kata-kata dikurangi 5 tahun ya. Berarti min 5. Nah, jadi ini persamaannya. Maka anak tersebut lahir pada tahun. Oke, karena yang ditanya adalah si anak ya, sehingga untuk persamaan yang ini nilai A-nya kita biarkan saja ya. Sedangkan untuk koefisien B kita ganti sebagai koefisien A atau anak. Oke, ini adanya A sama dengan 1/4 B, sehingga nilai B itu adalah 4
A ya. Jadi ini A plus 8, ini sama dengan setengah, B-nya adalah 4A plus 8 min 5. Jadi A plus 8 sama dengan setengah dikali 4A itu nilainya 2A ya. Kemudian 8 dikali setengah nilainya adalah 4 min 5 ya. Oke, jadi A-nya pindahin ke ruas kanan nih. 2A dikurangin A adalah A ya. Ini 4 kurangin 5 min 1 ya, sehingga 8, ini nilainya kan min 1 nih. Oke, min 1-nya pindah ruas ke ruas sebelah kiri, berarti plus 1 ya. Sehingga nilai usia anak A adalah 9 ya. Ingat, A itu adalah usia anak di tahun 2012 ya, bukan di tahun 2020. Yang ditanya anak tersebut lahir pada tahun berapa? Nah, jadi kita menguranginya karena A-nya ini adalah dari tahun 2012, maka kita kuranginya juga dari tahun 2012 ya. Untuk mengetahui tahun lahir seseorang kan kita harus mengurangi tahun dengan usianya ya. Sehingga tahun lahir anaknya adalah 2012 min 9 tahun. Sehingga tahun lahir anaknya adalah nilainya 2003 ya. Jadi jawabannya adalah yang A, B, C, D, E, yang D ya. Yang D 2003. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 7. 4 tahun yang lalu jumlah usia Giant dan Neo adalah 27 tahun. Sedangkan 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia Giant sama dengan 2 kali usia Neo ditambah 6 tahun. Berapa tahun usia Neo saat ini? Oke, ini gimana bisa kerjainnya? Ya, kita coba ya. Ketika jumlah usia di masa sekarang itu adalah J plus N ya, tetapi karena 4 tahun yang lalu, maka bukan J plus N lagi, melainkan J min 4 ya, plus N min 4 ya, karena kan 4 tahun yang lalu nih. 4 tahun yang lalu jumlah usia Giant dan Neo adalah 27 tahun ya. Oke, jadi ini persamaan yang pertama. Nah, ini bisa langsung kita sederhanakan dulu angkanya ya. Sehingga menjadi J plus N, min 4 dengan min 4 berarti min 8 ya. Min 8 adalah 27. Jadi J plus N nilainya 27 tambah 8 hasilnya adalah 35 ya. Oke, kemudian 11 tahun yang akan datang 2 kali usia Giant sama dengan 2 kali usia Neo ditambah 6 tahun. Oke, jadi ini lebih meningkat lagi tipe soalnya ya. Oke, jadi gimana caranya nih? Nah, ini 11 tahun yang akan datang berarti J plus 11 ya. 11 tahun yang akan datang 2 kali usia Giant, berarti ini 2 dikali J plus 11 ya. Sama dengan 2 kali usia Neo, sama dengan 2 kali N plus 11. Ditambah 6, berarti ini plus 6 karena ada kata-kata ditambah ya. Jadi di sini harus ditambah 6 gitu. Yang ditanya adalah berapa tahun usia Neo saat ini? Oke, kita sederhanakan dulu persamaannya ya. Ini 2J plus 22 sama dengan 2 kali N, 2N. 2 kali 11, 22 juga. Kemudian plus 6. Oke, ini ada angka yang sama nih, 22 sama 22 kan nanti kalau dikurangin hasilnya adalah 0, ya kita coret aja. Sehingga menjadi 2J min 2N adalah 6. Kita sederhanakan lagi ya. Sama-sama dibagi 2 ya. 2J dibagi 2 J ya. Kemudian 2N dibagi 2 hasilnya adalah N. J min N adalah 6 bagi 2 nilainya 3. Yang ditanya berapa tahun usia Neo saat ini. Oke, jadi kita pakai persamaan yang pertama dengan pakai persamaan yang kedua ya. Kita eliminasi. J plus N itu adalah 35. Kemudian J min N itu adalah 3. Karena yang ditanya adalah nilai Neo, maka nilai J harus habis. Bagaimana caranya supaya nilai J habis? Maka harus kita kurangi ya. Sehingga J dikurangin J 0, kemudian N min N, berarti menjadi N plus N, atau menjadi 2N ya. 2N adalah 35 dikurangin 3, hasilnya adalah 32. Jadi nilai N-nya 32 dibagi 2, 3 bagi 2, 1, kemudian 12 bagi 2, 16. Jadi usia Neo saat ini adalah 16 tahun. Jawabannya yang B. Oke, jadi gitu caranya ya. Oke, gimana? Apakah sama dengan jawaban kalian di rumah? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung kirim komentar kalian di bawah. Nanti pasti akan kakak jawab ya. Oke, sekian video kali ini mengenai perbandingan usia part 2 ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe channel SNKpedia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.